Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa alladzi lahul asma'ul husna wa sifatul ulya wa huwal ma'budul murtaja. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidki wal wafa, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para muta'allimin, para pembelajar, para pencari ilmu, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, diberi kesehatan dan diberi keberkahan dalam rezekinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan. Pertanyaannya begini. Ada seseorang yang sedang sholat qobliyah. Lalu ketika dia mendengar qomat atau iqamah, dia langsung menghentikan sholatnya yang belum selesai itu. Apakah ini diperbolehkan? Itulah pertanyaan yang mungkin banyak yang mengalami kejadian ini. Mari kita bahas. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaannya tadi, ketika seseorang sedang sholat qobliyah ya. Jadi qobliyah itu sebelum sholat wajib itu loh. Jadi begitu selesai adzan, biasanya orang pada datang ke masjid atau ke mushola menunggu mau sholat wajib, entah itu zuhur, asar, maghrib. Biasanya orang sholat dulu. Itulah disebut sholat qobliyah. Qobliyah itu artinya sebelum melaksanakan sholat wajib. Jadi ketika orang tadi sedang sholat qobliyah, tiba-tiba ada orang qomat atau iqamah. Mungkin nggak lihat, mungkin karena waktunya sudah, jadwal itu sudah masuk qomat, biasanya kan ada digital itu, otomatis. Maka dia qomat, Allah akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Maka orang tadi yang lagi sholat itu, ya kurang lebih dapat 1 rakaat lah. Ya udah langsung bubar saja, tidak selesaikan sholat, langsung ikut sholat berjamaah, membentuk barisan. Bagaimana itu? Sikap dia membubarkan sholat atau menghentikan sholat seketika, perbolehkan atau tidak? Itu pertanyaannya yang menjadi masalah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bedah, kalau kita analisa, hukum sholat qobliyah itu kan sunnah. Jadi tidak wajib ya. Mau dijalankan bagus, tidak dijalankan juga tidak apa-apa. Sebelum sholat wajib itu. Kalau ada waktu senggang ya sholat dulu. Kalau tidak ada waktu ya jangan. Gitu aja sebenarnya dari kitanya. Tetapi mungkin kita memaksakan walaupun waktu sudah mepet kita sholat. Maka kemudian terdengarlah qomat. Secara dalil sepanjang yang kita ketahui, memang ada hadis yang menyatakan bahwa kalau sudah ada qomat itu tidak ada sholat lagi. Ini hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Idza uqimatis sholatu fala sholata illal maktubah. Idza uqimatis sholatu, tatkala diqomati apa sholat, fala sholata, mangka orang ana sholat illal maktubah, angin sholat maktubah wajib. Jadi kalau sudah ada qomat tidak boleh ada sholat lain. Sholat sunnah sudah tidak boleh. Jadi bagaimana?
ketika sudah qomat dia masih sholat, boleh atau tidak? Nah, kalau ini belum menjawab pertanyaan, ini baru kemukakan hadis tidak bolehnya sholat, mungkin sholat baru setelah qomat. Ketika sudah qomat dia masih sholat, boleh atau tidak? Nah, ini belum menjawab pertanyaan ya. Ini baru kita kemukakan hadis tentang tidak bolehnya sholat, mungkin sholat baru ya, setelah qomat. Tetapi bagaimana sholat yang sedang terjadi? Ini dia. Syekh Al-Mubarakfuri mengatakan dalam kitab Tuhfatul Akhyar, qultu al-muradu bi iqamatis sholati fi qawli idza uqimatis sholah al-iqamatu allati yaquluha al-muazzin inda iradatis sholah. Qultu al-muradu bi iqamatis sholah fi qawlihi idza uqimatis sholatu al-iqamatu allati yaquluha al-muazzin inda iradatis sholat. Qultu ngujami sunal muradu tawi kang den karepaken bi qomati sholat kalawan qomati sholat fi qaulin dalam pengendikane Kangjeng Nabi Muhammad, iza qimati sholat tatkala den qomati apa sholat, al iqamatu iku qomat allati yaquluha kang yaqulu ngucap, yaqulu ngucap ing iqamah al muadzinu sapa muadzim inda iradati sholat nalikane ngarepaken sholat. Jadi kata Syekh Al-Mubarakfuri, yang terlarang atau tidak boleh itu ketika sudah qomat dia mulai sholat sunnah lagi atau sengaja sholat sunnah sementara sholat wajib sudah mulai dijalankan, itu nggak boleh, jelas. Jadi yang sempurna itu yang menyengaja, dalam tanda kutip menyaingi sholat wajib. Tetapi ini kan masalahnya dia memulainya itu belum qomat. Dia memulainya belum qomat, tahu-tahu di tengah perjalanan ada qomat, dia masuk nggak dalam kriteria hadis itu? Itu masalahnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jika mengacu pada hadis itu, sebenarnya dia tidak menyengaja untuk memulai sholat setelah qomat. Tetapi dia ya ketubruk atau kegep atau ya kena qomat ketika sedang sholat. Maka cara yang bijaksana adalah selesaikan secepat mungkin. Jadi tidak perlu langsung membatalkan atau langsung udahan begitu saja. Ya kalau kurang 1 rakaat ya selesaikan dulu 1 rakaat, nggak lama kok. Kalau dipercepatkan bisa. Dari qomat ke 1 rakaat atau ke rukuknya imam dan jamaah itu agak lama. Belum doa iftitahnya, belum fatihahnya, belum suratnya kan. Tetapi kalau dia tidak memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan sholat sunnah qobliyah tersebut, misalnya dia baru saja Allahu Akbar. Sholat qobliyah itu baru saja takbiratul ihram. Allahu Akbar. Tiba-tiba di belakang Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasul, qomat. Bagaimana tuh? Sedangkan 2 rakaat ini butuh waktu yang agak lama dan bisa mengganggu atau menyebabkan dia tertinggal sholat berjamaah. Maka dalam posisi seperti itu dia boleh membubarkan sholatnya. Ketika sedekap Allah Akbar, ada yang umat di belakang Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, ya udah kita langsung tangannya turunkan jalan menuju barisan sholat berjamaah. Begitu kira-kira ya cara yang bijak untuk menyudahi sholat. Kalau dia sudah di akhir-akhir atau mau menyempurnakan sholat tinggal 1 rakaat lagi atau ya di ujung-ujung sholat ya lanjutkan. Tapi kalau awal banget dan dia memperkirakan bakal ketinggalan, ya sudah, hentikan saja atau bubarkan sholat sunnah qobliyahnya itu.
Wa kuriha ibtida'u naflin ba'da syuru'il muqim. Fa in kana fin nafli yatamau in lam yasha bi itmami fauta jama'atin bisalamil imam wa illa nudiba lahu qat'uhu wa dakhala fiha li'annaha awla minhu. Wa kuriha lan den makruhakeun ibtida'u naflin apa ngawiti salat nafil salat sunah ba'da syuru'il mukim sewise memulai qomat. Fa in kana fin nafli maka lamun ana ya siang fin nafli ing dalam salat sunah atamau mangka nyempurnakan ya wong ing nafal in lam yasya bi itmamihi lamun lam yasya ora wedi ora khawatir bi itmami kelawan nyempurnakan nafal fauta jama'atin ing kelangan ing ketinggalan jamaah bisalamil imam kelawan salam imam. Wa illa nudiba lahu qad'uhu wa illa mangka lamun ora lam yasya nudiba lahu qad'u mangka den sunahkan lahu kadue si wong qad'u apa ngetoke salat mutus salat wa dakhala lan manjing si wong fiha jerone jamaah liannaha karena setune jamaah aula minhu iku utama minhu saking nafil. Jadi kalau tidak bisa menyempurnakan terlalu panjang nggak bisa ngejar terlalu sempit waktunya ya nudiba qat'u sunah memutus sholat atau menghentikan sholat gitu ya. Al-Iqna fi hali al-fazi Abi Suja. Demikian jawaban atas pertanyaan meninggalkan atau menghentikan atau membubarkan sholat sunnah qobliyah setelah ada qomat, setelah mendengar bunyi qomat. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.